Walaupun kita udah lama gak ketemu, tapi Miss harap kalian tetap semangat untuk belajar PKN hari ini. Dan sebelum masuk ke pelajaran, Miss mau mengingatkan kalian dulu untuk selalu jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih, makan makanan yang bergizi, dan sempatkan untuk olahraga di rumah. Sekarang kalian siapkan buku PKN kalian dan silahkan dibuka di halaman 260. Ini adalah materi terakhir kita di semester genap, berjudul Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pertama Miss akan jelaskan dulu apa itu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini berarti Nah, sedangkan Nusantara sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Ini merupakan satu konsepsi atau pemikiran bahwa negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang diantaranya dipisahkan oleh wilayah perairan, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh, yaitu kita sebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konsep kesatuan dari negara kita ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian bisa lihat di situ tercantum apa gunanya kita mempelajari atau kita memiliki wawasan Nusantara. Secara umum, wawasan Nusantara sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan rasa nasionalisme dan juga patriotisme. Apa kalian sudah tahu apa perbedaan dari nasionalisme dan patriotisme? Silakan simak contoh berikut ini untuk mengetahui perbedaan dari nasionalisme dan patriotisme. Nah, sekarang kalian silakan ukur diri kalian masing-masing, apakah kalian sudah memiliki rasa nasionalisme atau sudah sampai ke tahap patriotisme atau bahkan belum sama sekali. Kalian bisa mengukur sejauh mana rasa nasionalisme kalian dengan mengoreksi diri. Apakah kalian sudah peduli terhadap negara ini, baik dari bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, hukum, pertahanan, dan keamanan, atau justru menutup mata, tidak mau tahu akan apa yang terjadi. Kenapa hal ini penting? Karena bagaimana bangsa Indonesia ke depannya, bagaimana bangsa Indonesia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, itu ditentukan oleh para pemudanya saat ini. Nah, selanjutnya adalah untuk memupuk semangat kebangsaan. Kenapa kalian harus semangat? Karena ternyata kalau kalian punya wawasan Nusantara, kalian itu bisa mengetahui apa sih potensi yang dimiliki oleh negara kita, terutama dalam sektor daerah. Negara kita itu negara yang sangat kaya akan sumber daya alam. Nah, inilah tugas kalian sebagai sumber daya manusianya untuk memajukan hal tersebut. Kalau kalian lihat banyak sekali kreativitas yang dibuat oleh orang-orang Indonesia, apalagi di zaman sekarang, segala sesuatu bisa dibuat menjadi hal yang menarik. Nah, itu merupakan salah satu potensi yang bisa digali lebih lagi, dan kalian harus semangat akan hal itu. Yang selanjutnya adalah pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana hak kita sebagai warga negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai 28J mengenai hak asasi manusia. Karena negara kita ini merupakan negara yang menganut ideologi Pancasila dengan sistemnya demokrasi, maka kebebasan atau hak yang dimiliki oleh individu yang ada di negara kita ini bukan hak yang sebebas-bebasnya seperti di negara liberal, tapi negara kita ini punya hak yang juga dilandasi dengan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus kita tuntaskan sebagai warga negara Indonesia yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Yang terakhir adalah untuk mengembangkan kehidupan yang harmonis dalam situasi bangsa Indonesia yang multikultural, sehingga kita perlu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki dengan cara apa? Yaitu memiliki wawasan kebangsaan. Karena cara untuk menghargai atau kita bisa tahu bagaimana cara untuk memperlakukan seseorang yang berbeda dengan kita, baik dari segi suku, bahasa, agama, ras, dan kebudayaan lainnya, yaitu dengan memiliki wawasan Nusantara.
Cukup sekian pematerian hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah disiapkan. Tetap semangat dan sampai jumpa.